Ibu, gimana kabarnya hari ini? Sore ini deh. Alhamdulillah, sore yang cerah gitu. Ceria semua nih. Alhamdulillah, sehat semua nih. Alhamdulillah alamin, karena nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Makanya kalau di TK itu kan alhamdulillah luar biasa nih. Jadi bukan untuk anak TK sebenarnya nih. Bukan hanya untuk anak TK saja. Kita pun juga luar biasa karena apa? Karena yang mengajari kan kita, yang mengajari kan kita. Jadi anak-anak TK bilangnya luar biasa. Nah, kita pun juga luar biasa karena luar biasa. Allahu Akbar. Itu adalah bukti kebesaran Allah, sehingga kita diberikan kesehatan, nikmat sehat dan afiah. Afiah itu adalah kesehatan ruh, kesehatan rohani kita, sehingga kita terhindar dari rasa iri, dengki, dendam dan amarah, juga segala penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, ini sudah jam 5 sudah jam 5. Kemarin saya dihubungi Umi Karini, diminta untuk menyampaikan tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah, apa nggih sirah nabawiyah ibu-ibu? Nggih. Sirah adalah sejarah, nabawiyah kenabian. Jadi sirah nabawiyah itu adalah judul yang diambil versi Indonesia, Indonesia kan Indonesia versi Indonesia, yang mana itu diambil dari kitab aslinya, yaitu Ar-Rahiqul Maktum. Kira-kira ada di surat nopo nggih? Ar-Rahiqul Maktum ada nggih? Ada di surat ini kayaknya. Ada yang bisa menjawab? Nanti dapat surprise dari siapa ya? Dari suaminya masing-masing ya. Dari ada di surat apa ibu-ibu? Ar-Rahiqul Maktum. Umi kali badannya. Jadi kalau kita buka juz amma, ada di yusqauna mir rahiqin maktum. Surat apa itu? Masya Allah, tabarakallah. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25 disebutkan, yaitu yusqauna mir rahiqin maktum. Apa? Diberikan minum dari air arak murni yang masih disegel. Arak murni itu murni ya, tidak beralkohol ya, tidak memabukkan ya. Itu nanti bisa dibaca terjemahnya di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25. Nah, kitab itu judulnya diambil dari menukil dari surat Al-Mutaffifin tadi, yaitu Ar-Rahiqul Maktum, arak murni yang masih disegel. Maktum itu tertutup atau masih disegel. Yang mana pengarang dari kitab tersebut yaitu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sehingga karena bagusnya karangan beliau, sehingga banyak versi Indonesia yang menerjemahkan dengan judul Sirah Nabawiyah, seperti itu. Jadi penerjemahannya nggak hanya satu. Kalau kita lihat buku-buku mungkin di marketplace, nah itu kalau dengan klik Sirah Nabawiyah ada banyak penerjemahnya, yang mana itu semua diambil dari buku beliaunya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, atau diterjemahkan dari buku beliaunya. Baik,
kembali pada tadi nih, sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup lengkap manusia terbaik sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab apa Bu? Sallu alaihi. Sallu alaihi. Jadi kalau kita ada yang berselawat, kita jawab dengan salawat nih. Karena kata Rasul, sepelit-pelitnya kita ketika ada nama beliau tidak bersalawat nih. Ringan, insyaallah ringan di lisan dan bisa kita biasakan nih. Jadi perjalanan hidup lengkap beliau dari lahir sampai detik-detik beliau wafat. Nah, ibu-ibu mungkin sudah familiar ya, kapan beliau lahir, bagaimana beliau wafat, bagaimana perjalanan beliau ya. Nah, ini saya sedikit mengulik tentang pribadi beliau dari sisi kewirausahaan kewirausahaan entrepreneur nih. Nah, jadi beliau adalah pebisnis ibu-ibu nih. Bagaimana kita lihat di Indonesia ada Ustadz Syafi'i Antonio dengan buku-buku beliaunya yang tentang ekonomi yang luar biasa bisa dibaca kalau punya Nah, ini tentang kewirausahaan yang mana kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah dari lahir sampai wafat itu nggak cukup waktu satu kuliahan, nggak cukup. Satu kuliahan berapa itu? Satu 4 tahun ya. 4 tahun itu nggak cukup untuk kita mempelajari sirah nabawi karena kita mungkin sudah familiar dengan kisah-kisah perjalanan beliau dari lahir di mana ibu? Lahirnya di Mekah, kemudian dulu kayaknya ada lagunya ya. Lagunya Aminah nama ibunya, ayahnya lah ini insya Allah Bu lebih hafal ya, lebih hafal lagunya. Jadi itu mengenalkan pada anak-anak tentang perjalanan Rasulullah nih, dari lahir beliau, siapa orang tua beliau, kapan lahirnya, ngapain aja nih, sampai diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sepanjang itu tentu ada pergerakan-pergerakan yang luar biasa ya, sehingga diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Baik, kembali pada Rasul sebagai wirausahawan ya. Nah, wirausahawan, kalau judulnya kewirausahaan ya. Benar. Judulnya kewirausahaan, kalau orangnya wirausahawan ya. Jadi Rasul sebagai wirausahawan, bahwa sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berkecimpung di dunia perdagangan atau bisnis ditandai dengan pada usia beliau berapa? 12 tahun beliau sudah mengikuti pamannya berdagang ke luar negeri ke negara Syam itu kalau sekarang apa? Syria insya Allah Syria, atau mungkin bisa dilihat di peta Syam itu mana gitu Jadi selama usia 12 tahun sampai menuju kenabian itu
berapa kira-kira nggih? 40 tahun dikurangi 12 tahun. 28 tahun beliau berdagang, yang mana dari hari ke hari kian menunjukkan bahwa pribadi beliau adalah seorang wirausahawan yang handal, yang jujur, yang mana sudah tampak sifat-sifat kenabian beliau, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa Ibu? Ada 4 nih. Jadi sudah tampak beliau bahwa beliau adalah siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, dan beliau punya ide-ide yang cemerlang, kreativitas, ide-ide yang kreatif, yaitu fatonah, cerdas beliaunya, sehingga yang terakhir tabligh, menyampaikan. Jadi apa-apa yang beliau dagangkan itu disampaikan, kelebihan juga kekurangannya. Kalau kita kan kelebihannya aja nih biasanya. Biasanya nih. Kekurangannya kalau misalnya belum mampu untuk mengungkapkan kekurangan dari dagangan kita, jangan ditutupi, biarin aja. Maksudnya kita monggo kalau mau menampakkan kelebihan dari produk ini misalnya, kelebihannya apa monggo diungkapkan, tapi jangan menutupi kekurangannya. Kalau nggak menyebutkan, mungkin kita belum sampai untuk menyebutkan kekurangannya, tapi ya jangan menutupi gitu, paham ya? Jadi jika iman kita masih sampai di situ, janganlah kita menutupi. Baik, kita lanjut sedikit mawon, jangan banyak-banyak. Kemudian pada usia 12 tahun itu, karena keberhasilan beliau dalam berdagang, dalam berbisnis, tentunya ini kan pada masa pra-Islam, pada masa pra-kenabian, sebelum kenabian beliau, sehingga kaum kafir Quraisy itu masih berkeliaran. Jadi senior pedagang itu adalah kaum kafir Quraisy, yang mana mereka juga pintar-pintar dalam berdagang, sehingga mereka ada suatu riwayat atau kisah, yaitu menyerang beliaunya dengan cara mereka sepakat, pada senior kafir Quraisy itu sepakat untuk mengejlokkan harga itu loh. Jadi harga di pasaran itu diturunkan agar punya Rasul itu nggak laku, dan mereka mau untuk merugi demi untuk menjatuhkan Rasulullah. Sehingga mendengar itu, Rasulullah pun tetap pada pendiriannya bahwa akan menjual dengan harga normal, karena beliau kan membawa dagangan dari Sayyidah Khadijah, sehingga beliau karena amanahnya itu beliau tetap akan menjual dengan harga normal, karena beliau juga sudah membaca pasar, bahwa barang ini memang barang yang dibutuhkan. Barang apa saya juga tidak disebutkan di situ, barang yang dibutuhkan, sehingga misal pun mereka yang menurunkan harga itu sudah habis, pasti masih banyak yang nyari gitu, sehingga benar mereka yang berkoalisi itu sudah habis dagangannya. Akhirnya pasar mencari dagangan Rasulullah, sehingga itu kan belum jadi Rasul, dagangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga benar adanya dagangan beliau habis, dan beliau masih mendapat untung, untungnya
secara normal tadi, jadi dengan harga normal, sehingga merasa apa nih, ketun lah ya, para ketun itu masih menyesal ya, masalah merasa menyesal semua itu, para senior Quraisy yang telah bekerja sama tadi menyesallah karena meskipun dagangan habis, ternyata Rasul tidak jatuh, dagangannya tidak laku, tetap habis juga, dan malah Rasul mendapat untung dan mereka rugi karena menurunkan dagangan. Nah, itu adalah bentuk, salah satu bentuk dari kepiawaian Rasulullah membaca pasar, dan memegang amanah sehingga tetap pada pendiriannya. Ikut ngaji. Lalu karir bisnis beliau semakin kuat pada usia 25 tahun, kian hari kian berkarakter pada usia 25 tahun, sehingga ini menjadi titik keemasan kemampuan beliau dalam berbisnis, dan para pedagang sudah mengenal beliau, baik yang bukan muslim ataupun yang mendukung beliau, semuanya sudah tidak bisa dipungkiri akan kepiawaian beliau dalam berbisnis dan berdagang, sehingga sampailah pada Khadijah tadi. Khadijah pun mengagumi kepiawaian beliau itu dalam berdagang, sehingga cerita panjang, akhirnya beliaunya menikah dengan Khadijah Al-Kubra pada usia 25 tahun, dan Sayyidah Khadijah berusia berapa, Ibu? Oh, sama apa ini? Pada usia 40 tahun. Nah, ini yang menarik lagi nih. Ketika beliau melamar Khadijah, itu beliau membawa mahar, disebutkan dalam riwayat, disebutkan dalam salah satu riwayat, wa astaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 bakratan. Jadi Rasulullah memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah berapa, Ibu? 20 bakratan. Napa bakratan? Bakratan itu napa? Bukan bak tapi bak. Bak pakai kaf. Bakratan. Napa, Ibu? 20 ekor unta betina muda. Gitu artinya. Jadi unta betina, tanda betinanya tak marbutah itu, terus muda itu, jadi unta betina muda, Masya Allah. Kalau 20 ekor unta betina muda, muda itu kan muda, maksudnya gimana ya? Itu kan kalau produktif ya, kalau muda ya. Kalau itu diuangkan misalnya dinominalkan sekarang saja 20 ekor unta itu, misalnya satu unta sama dengan satu sapi lebih dikit lah kira-kira berapa? 30 ya sapi. 30 kali 20 berapa? 600 juta Masya Allah. Jadi 600 juta ini di dalam riwayat lain disebutkan juga bahwa keluarga
khususnya Abu Thalib ini juga membantu, ya, membantu dalam mahar ini. Jadi tidak sepenuhnya dari hasil Rasulullah, ya. Tentunya atas izin Allah, sehingga dipermudah untuk memberikan mahar sebesar Isrina Bakrotan, 20 ekor unta betina muda, ya. Jadi itu ibu-ibu sekilas secuil, ya, secuil dari sirah nabawiyah yang spesifiknya tentang kewirausahaan, yang mana beliau sebagai wirausahawan, rahasia suksesnya adalah sifat-sifat wajib beliau, dan kita bisa meneladani beliau, karena sebagaimana kita ikrarkan bahwa beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik, role model kita, Jadi kita tanamkan juga kepada anak cucu kita, role model kita itu siapa, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak kehilangan arah, bingung, pengennya nonton ini, pengennya nonton itu, terus ngefan ini, ngefan itu, yang ternyata itu bukan uswah yang baik, bukan uswah hasanah, sehingga peran kita sebagai orang tua juga diharapkan di situ, sehingga anak cucu kita bisa terselamatkan dari mengefan yang bukan tempatnya, mengefan, ya. Jadi itu tadi, rahasianya sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, menyampaikan, tabligh, dan fatonah, cerdas, Ada yang ditanyakan? Sampun, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, sedikit, sedikit mawon, mudah-mudahan bisa masuk, mudah-mudahan bisa masuk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah telah membawa kita ke menyusuri sejarah Rasulullah meskipun hanya sedikit, yaitu tentang